teman-teman, pada tanggal 11 April ya 2021, waktu itu saya sudah melayani di salah satu gereja yang saya buat rekomendasi untuk pelayanan. Namun dalam pelayanan saya itu saya tidak tulus untuk melayani Tuhan. Ya, ingat bagi yang menonton channel ini, kalau melayani Tuhan jangan dengan setengah-setengah hati, tapi dengan sepenuh hati. Nah, ketika tanggal 11 April, waktu kami melakukan ibadah syukuran, karena pada waktu itu ada 10 anak dibaptis dan kami melakukan ibadah syukuran, ucapan syukur di gereja. Tiba-tiba satu peristiwa ya, yang tidak saya duga, ya. Bahkan jemaat pun dia di situ juga beribadah dengan seperti biasa. Nah, ada seorang anak gagap, ya. Dia sangat unik, ya. Walaupun dia gagap, tapi satu keunikan dari anak ini yaitu dia suka menyembah. Nah, pada waktu itu anak itu ditugaskan untuk pelayanan sebagai singer bantu. Nah, pada waktu ibadah dimulai dan pada sesi khotbah, dan setelah sesi khotbah mau masuk untuk persembahan ya, persembahan kira-kira ya seperti itu sih yang saya ingat, persembahan. Nah, anak ini dia jatuh, ya, dia jatuh dan dia tidak seperti orang-orang kerasukan. Ya, tapi dia hanya berteriak panas, panas, dan panas. Setelah itu diam. Di situ pada waktu itu saya duduk di pojok, ya, pojok, dan dia berbicara. Aku mau berbicara dengan anakku, dan dia panggil nama saya. Waktu itu saya kaget, ya, kok anak gagap, ya, yang tidak pandai berbicara, dia bisa berbicara dengan lancar. Nah, saya hanya melihat terheran-heran, dan waktu saya hanya lihat, tiba-tiba Pak Gembala memanggil saya untuk datang ke altar. Itu saya dengan perlahan, ya, saya dengan perlahan. Pada saat teman-teman, pada saat saya melangkah untuk mendekati anak ini, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan betapa damai hati saya, sukacita yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya. Ya, sukacita yang begitu melimpah dalam hati saya. Ya, disitulah saya tiba-tiba menangis. Saya tidak tahu, saya tidak punya masalah, tapi tiba-tiba pada saat saya menangis. Ya, dan disitulah dia berbicara kepada saya, anakku Devi. Dia panggil nama saya. Kenapa engkau mau lari dariku? Disitulah saya, hati kecil saya ya. Wah, ini dia tahu saya. Dia tahu rencana saya mau lari. Kenapa engkau mau lari dariku? Tidakkah engkau tahu anakku? Penderitaan yang aku alami. Engkau tidak merasakan penderitaan yang aku alami. Anakku, aku Tuhan. Bukan anak ini yang berbicara, ya Bapak Ibu ya. Bukan anak ini yang berbicara, tapi roh yang memakai anak ini untuk berbicara. Aku Tuhan. Aku tahu siapa engkau. Engkau pikir engkau mau lari dariku, anakku? Tidak, anakku. Aku Tuhan. Aku mengutus engkau ke tempat ini, ke jemaat yang suam-suam kuku, ke jemaat di mana kasih semakin dingin dalam jemaat ini. Kenapa engkau tidak mempergunakan talenta yang aku berikan kepadamu? Aku tidak memberikan engkau talenta dalam bidang seni, tapi aku memberikan engkau talenta penginjilan.
Kenapa engkau tidak mempergunakan? Ingatkah engkau apa janjimu padaku? Dan waktu itu saya langsung teringat dan ingatkan ya pada waktu itu 8 tahun yang lalu ketika saya usia duduk di bangku SMK ya, di pendidikan SMK umur 16 tahun, satu kejadian di mana saya sakit dan hampir meninggal ya. Namun karena saya punya janji, saya buat janji kepada Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau aku sembuh, aku tidak mau menjadi seorang gembala, tapi aku mau menjadi seorang misionaris, diutus di mana di negara-negara, di desa-desa untuk memberitakan namamu. Nah di situ saya teringat janji saya teringat nasar saya. Begitu saya lupa, saya mulai minta ampun, Tuhan ampuni saya. Dan dia mulai melanjutkan lagi, dia berbicara pada saya. Jangan engkau pikir engkau melari dariku. Tidak. Engkau akan pulang ke tempat di mana engkau diutus. Karena aku Tuhan, aku akan membuat sesuatu di dalam hidup. Jangan engkau takut ketika engkau menyampaikan firman-Ku. Aku sudah lebih dahulu berdiri di depanmu. Setelah saya dengan disaksikan oleh banyak jemaat pada saat itu, saya menangis dan saya meminta ampun, Tuhan, ampuni saya. Dan ketika itu terakhir disampaikan bagi saya dan bagi juga jemaat yang saat itu mendengar bahwa anak-anakku, waktu kedatanganku sudah dekat. Aku sedih, banyak yang terhilang. Anak-anakku, waktu kedatanganku sudah dekat. Aku Tuhan, waktu kedatanganku sudah dekat. Waktuku sudah di ambang pintu, anak-anakku. Dan disitulah terakhir dia berbicara dan anak itu mulai kembali seperti semula, berbicara seperti bukan orang normal lagi, tapi kembali seperti keadaan semula ya, gagap. Dan disitulah saya mulai pulang ke rumah dan saya mulai meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan, saya sudah tidak taat kepadamu. Nah teman-teman, lewat kesaksian ini saya mau berikan beberapa pesan, di mana lewat kesaksian ini mari kita belajar bagaimana kita hanya hidup di dunia ini hanya sementara. Mari kita pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan ya. Apapun yang Tuhan berikan bagi kita ya, apapun itu talenta, bakat-bakat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola untuk kerajaan Allah ya. Dan satu lagi, jangan kita main-main dengan Tuhan. Saudara bisa bermain-main dengan ayah ibu saudara, kakak, teman-teman, tapi ingat, jangan bermain-main dengan Tuhan ya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Kita siap sedia menyambut kedatangan Raja kita ya. Pergunakan talenta kalian, jangan menyimpan talenta kalian, tapi pergunakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak disembah, yang layak diagungkan namanya ya. Jadi begitu kesaksian saya, semoga memberkati saudara-saudara.
Tuhan Yesus